bagaimana cara mengolah data di cross section dan multi section yang telah saya dan teman-teman lakukan. Yang pertama, di sini ada long section. Long section sendiri yaitu merupakan penampang yang menunjukkan profil permukaan tanah sepanjang lintasan tertentu. Nah, biasanya sepanjang jalan, saluran irigasi, rel kereta, ataupun pipa. Tujuannya itu untuk menampilkan perubahan elevasi sepanjang sumbu proyek, digunakan dalam perencanaan kemiringan jalan, perhitungan volume galian dan timbunan, serta penentuan trase atau rute. Nah, di long section ini kita akan mengumpulkan data seperti elevasi titik-titik sepanjang garis tengah trase pada jarak tertentu, misalnya setiap 10 meter, 20 meter, dan lain-lain. Semakin intens jaraknya, maka semakin bagus data yang dihasilkannya. Yang kedua yaitu posisi horizontal atau chainage. Alat yang digunakan yaitu bisa theodolit atau total station, level dan rambu ukur, serta GPS geodetik kadang-kadang jika dibutuhkan. Nah, outputnya yang akan dihasilkan yaitu grafik elevasi profil permukaan tanah terhadap jarak horizontal. Nah, umumnya dalam skala horizontal itu tidak sama dengan skala vertikal. Misalnya 1:1000 horizontal, maka untuk vertikalnya yaitu 1:100. Nah, yang kedua yaitu ada cross section atau penampang melintang. Cross section yaitu penampang tanah melintang terhadap garis tengah proyek atau tegak lurus kepada long section. Nah, menggambarkan bentuk topografi di sisi kiri dan kanan trase atau rute. Tujuannya yaitu menentukan lebar galian atau timbunan di setiap titik trase, membantu perhitungan volume tanah atau cut and fill, serta analisis desain penampang jalan, saluran, dan struktur lainnya. Untuk datanya sendiri yang dikumpulkan yaitu elevasi pada beberapa titik melintang, misalnya pada setiap 5 meter ke kiri dan ke kanan dari garis tengah, serta jarak mendatar dari titik tengah. Nah, untuk alat yang digunakan sama seperti long section, yaitu terdapat level, rambu ukur, theodolit atau total station. Outputnya yaitu gambar penampang berbentuk permukaan tanah melintang dan biasanya dilakukan di setiap interval tertentu sepanjang trase, misal setiap 20 meter. Nah, untuk praktik lapangannya sendiri, yang pertama itu bisa melakukan penentuan trase atau garis tengah proyek. Yang kedua, pengukuran elevasi untuk long section di sepanjang garis tengah. Yang ketiga, pengukuran elevasi untuk cross section ke kiri dan ke kanan di titik-titik yang telah ditentukan. Yang keempat, pengolahan data di kantor atau software, misalnya AutoCAD, Civil 3D, Lens, desktop, atau manual. Nah, ini untuk cara pengolahan data nanti kita akan membahasnya. Yang kelima yaitu menggambar profil long atau cross section. Untuk kesimpulannya, di sini terdapat dua jenis long section dan cross section, di mana untuk long section itu arah penampangnya sepanjang trase proyek, sedangkan untuk cross section yaitu tegak lurus terhadap trase. Nah, tujuan utamanya kalau long section itu untuk profil elevasi sepanjang lintasan, sedangkan cross section untuk bentuk topografi melintang volume. Nah, frekuensi pengambilannya kalau long section itu kontinu atau setiap titik utama, sedangkan cross section yaitu interval tertentu setiap 20 meter misalnya. Sekarang kita masuk ke olah datanya. Nah, di sini saya waktu kemarin mendapatkan beberapa data, yaitu
itu di sini terdapat titik nol. Titik nol tuh yaitu pagar. Nah, jadi kami itu melakukan praktikum di sepanjang jalanan ini. Ini ada gedung FPTIB, gedung FPTIC, gedung FPTID, dan juga gedung COE UPI. Nah, di sini tuh ada jalan, tetapi di sini ada pagarnya. Jadi kami melakukan di sepanjang jalan ini hingga hampir di belokan ini. Nah, untuk titik nolnya tuh berada di pagar ini. Nah, titik nolnya berada di pagar ini, serta kami melakukan titik 4 lanjutan ke arah depan, dimana kami menghasilkan untuk titik nol itu tinggi rambunya 1,41, dan ini P1, P2, P3, P4 tuh untuk nama stasiun atau nama alat yang kami tempati. Nah, untuk rambu ukur terus ada BA, BT, BB, jarak, serta beda tinggi tanah. Nah, untuk jarak sendiri itu untuk beda tinggi tanah itu dihasilkan dari BT awal dan BT akhir. Misalnya ini, saya sudah ada datanya. Udah ada datanya, kan ini tadi kayak gini. Ini pagar yang tadi, dan ini ada belokan di sini. Nah, ini saya misalnya tadi udah dapat datanya. Ini titik awalnya yaitu pagar, dan ini tempat berdirinya alat. Tempat berdirinya alat tuh dari tempat berdirinya alat ke titik awal tuh jaraknya tadi di 12,5 dari titik alat ke titik awal, serta dari alat ke titik selanjutnya itu ada di 5,5. Maka jarak untuk titik awal ke titik ini tuh itu 18 meter, karena 12,5 ditambah 5,5 jadi 18. Nah, ini tuh karena ada perbedaan ketinggian tanah itu tuh dihasilkan dari BT-nya, maka di sini tuh terdapat beda tinggi tanah itu 0,399. Nah, 0,399 tuh di sini terlihat bahwa jarak dari titik awal ke titik 0 plus 18 itu agak meninggi. Nah, bagaimana caranya saya menggambarkan ini? Itu kita pertama itu harus kita membuat halaman baru. Di sini kita harus membuat dulu si garis titik 00-nya. Terus setelah itu kita akan ini tuh misalkan aja ini pagarnya ya, maka dari sini ke pagar ke titik ini tuh kan 8, dari sini ke titik ini tuh kan 12,5, maka tinggal dari sini ke titik 18 tuh 0,18, maka tinggal di offset aja. Nah, ini di sini kan. Nah, dikarenakan ada perbedaan ketinggian tanahnya, maka ini juga bisa kita offset. Kita offset. Itu tadi tuh 6
inclinasi tinggi alatnya tuh di 0, di 12,5. Kita offset juga di 12,5. Nah, di sini dikarenakan perbedaan tingginya gini, kita tinggal buat garis saja dari sini. Kita udah dapat si lintasannya dikarenakan perbedaan tinggi tanahnya. Maka dari itu untuk titik selanjutnya kita bisa dicek. Nah, untuk ke titik selanjutnya itu yaitu di 33,6 atau di titik 51,6.